Selamat pagi semua anak didik kami kelas 11 MIA. Semoga semua tetap sehat dan tetap bersemangat. Kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita. Kali ini kita akan masuk pada pembelajaran gelombang mekanik untuk bagian yang keempat. Adapun topik pembahasan kita dari gelombang mekanik bagian yang keempat ini adalah masih mengenai gelombang stasioner. Dan gelombang stasioner yang kita pelajari kali ini adalah gelombang stasioner pemantulan ujung bebas. Baik, pembelajaran kita segera akan kita mulai. Mari kalian perhatikan semua dengan serius. Kita perhatikan judul pembelajaran kita adalah gelombang stasioner pemantulan ujung bebas. Selanjutnya, ini kita misalkan adalah merupakan seutas tali dengan panjang L. Kemudian tali ini memiliki dua ujung, ada ujung sebelah kiri dan ujung sebelah kanan. Kita misalkan ujung sebelah kiri adalah merupakan titik asal getaran dan ujung sebelah kanan kita misalkan sebagai ujung bebas atau pemantulan ujung bebas. Dan pada ujung bebas ini adalah posisi X sama dengan 0. Selanjutnya kita akan memberikan usikan atau gangguan secara kontinu dari titik asal getaran sehingga nantinya pada tali ini akan terbentuk gelombang dan akan merambat menuju ujung yang bebas ini. Kita perhatikan contoh dari gelombang yang datang menuju pemantulan ujung bebas. Ini merupakan contoh dari gelombang datangnya. Kemudian gelombang datang ini akan dipantulkan dari ujung bebas menuju titik asal getaran. Kita perhatikan gelombang yang dipantulkannya adalah kira-kira seperti ini. Nah, selanjutnya dari gelombang datang tadi kita buat simpangannya sebesar Y1, kemudian untuk gelombang pantulnya dengan simpangan sebesar Y2. Kemudian kita akan memilih sebuah titik sembarang di sepanjang garis horizontal ini, ya. Titik sembarang yang kita ukur dari ujung bebas atau posisi X sama dengan 0. Kita misalkan titik sembarang itu sama dengan titik P dan kita misalkan jaraknya dari ujung bebas itu adalah sejauh X. Selanjutnya kita akan membuat persamaan untuk Y1 dan Y2. Pertama kita buat persamaan simpangan untuk Y1 yang merupakan gelombang datang. Persamaannya bisa kita tuliskan Y1 sama dengan A sinus omega T dikurang K dikalikan dengan XP. XP ini artinya jarak titik P diukur dari titik asal getaran. Maka jaraknya sama dengan panjang tali L dikurangkan dengan X. Sehingga persamaan Y1 akan sama dengan A sinus omega T dikurang K dikali dalam kurung L dikurang dengan X. Selanjutnya kita akan membuat persamaan simpangan untuk Y2 yang merupakan gelombang pantul. Persamaannya bisa kita tuliskan Y2 sama dengan A sinus omega T dikurang dengan K dikali dengan XP. Kita perhatikan titik P adalah titik ketika gelombangnya tadi datang kemudian dipantulkan, maka jaraknya sama dengan panjang tali L ditambah dengan X. Maka persamaan Y2 ini akan sama dengan A sinus omega T dikurang K dikali dalam kurung L ditambah dengan X. Selanjutnya kita akan menentukan atau membuat persamaan simpangan gelombang stasioner ujung bebas. Sama halnya seperti gelombang stasioner pemantulan ujung terikat, di mana persamaan simpangannya adalah merupakan penjumlahan dari gelombang datang dan gelombang pantul. Kita misalkan simpangan gelombang stasioner itu sama dengan YS. S ini adalah inisial dari stasioner, ya. Sama dengan Y1 ditambah dengan Y2. Maka persamaan Y1 yang ini dan Y2 ini kita jumlahkan sehingga YS sama dengan A sinus omega T dikurang K dikali dalam kurung L dikurang dengan X ditambah dengan A sinus omega T dikurang K dikali dalam kurung L ditambah dengan X. Kemudian sebelum kita menjumlahkan ini semua, maka perlu kita perhatikan aturan penjumlahan sinus, yaitu sinus A ditambah dengan sinus B itu sama dengan 2 sinus setengah A ditambah B dikali
kosinus setengah A dikurang dengan B. Kemudian dari persamaan ini kita misalkan bagian ini sama dengan A. Kemudian bagian ini kita misalkan sama dengan B. Maka sesuai dengan aturan penjumlahan sinus ini, kalau ini kita jumlahkan, maka hasilnya akan sama dengan 2A dikali sinus setengah omega T dikurang K dikali dalam kurung L dikurang X ditambah dengan omega T dikurang K dikali dalam kurung L ditambah dengan X dikali kosinus setengah omega T dikurang K dikali dalam kurung L dikurang dengan X dikurang omega T kurang K dikali dalam kurung L ditambah dengan X. Kemudian kita perhatikan K ini kita kali masuk ke dalam, demikian juga dengan bagian ini kita kali masuk ke dalam, ini juga nilai K-nya kita kali masuk ke dalam, demikian juga ini, maka persamaan YS-nya akan kita peroleh seperti ini ya. Kemudian jika kita perhatikan penjumlahan bagian dari yang atas ini, di bagian ini ada yang saling menghabiskan, artinya jika dijumlahkan hasilnya sama dengan 0. Mari kita perhatikan. Yang pertama adalah bagian dari Kx ya. Kx ini akan habis dengan ini. Kemudian kita perhatikan bagian yang di sini apa saja yang habis, yaitu omega T. Yang ini habis dengan omega T di sini ya. Kemudian lagi Kl ya, dengan di sini akan saling menghabiskan. Maka persamaan YS itu akan menjadi lebih sederhana ya. Maka YS akan sama dengan 2A dikali sinus setengah. Perhatikan di sini omega T ditambah omega T sama dengan 2 omega T. Kemudian negatif KL dikurang negatif KL sama dengan negatif 2 KL. Dikalikan dengan kosinus setengah KX ditambah KX sama dengan 2 KX. Maka YS akan sama dengan 2A dikali kosinus KX dikali sinus omega T dikurang dengan KL. Kemudian di sini ada K, yaitu merupakan bilangan gelombang sama dengan 2V per lambda dalam satuan meter pangkat negatif 1. Selanjutnya di sini ada omega, yaitu kecepatan sudut, atau bisa juga disebutkan frekuensi sudut, yang besarnya dapat ditentukan dari 2V per T, ini periode, sama juga dengan 2V dikali F, ini adalah merupakan frekuensi ya, dalam satuan radian sekon pangkat negatif 1. Kemudian kita akan menentukan amplitudo dari gelombang stasioner yang ini. Amplitudo gelombang stasioner adalah bagian 2A dikali kosinus Kx ya. Maka bagian ini kita buat sebagai AS, yaitu amplitudo gelombang stasioner ujung yang bebas. Maka persamaan ini bisa kita tulis menjadi YS sama dengan AS dikali sinus omega T dikurang dengan KL. Selanjutnya kita akan menentukan letak titik-titik simpul dengan simbol S ya, yaitu simpangan Y-nya sama dengan 0. Di mana letak titik-titik simpul ini diukur dari ujung bebas ya, dari ujung bebas, bukan dari titik asal getaran. Untuk menentukan letak titik-titik simpul yang terjadi pada gelombang stasionernya, kita perhatikan gelombang datang dan gelombang pantul yang sudah kita perlihatkan tadi. Maka kalau kita perhatikan di sepanjang garis horizontal ini, yang memiliki simpangan Y sama dengan 0 adalah di titik ini. Karena simpangan itu diukur ke atas atau ke bawah, maka di titik ini simpangannya tidak ada atau sama dengan 0 ya. Maka titik ini kita sebutlah simpul yang terdekat dengan ujung bebas, yaitu simpul pertama ya. Kemudian di sini adalah simpul kedua, ini menjadi simpul ketiga, dan ini menjadi simpul yang keempat. Kemudian jika kita perhatikan letak simpul S1 dari ujung bebas ini, berarti jaraknya dari sini sampai ke sini itu akan sama dengan 1/4 lambda ya. Maka letak simpul K1 atau S1 sama dengan 1/4 lambda. Selanjutnya jarak simpul kedua diukur dari ujung bebas ini, berarti 1/4 ditambah dengan setengah ya, berarti sama dengan 3/4 lambda ya. Demikian juga dengan simpul yang ketiga, berarti dari ujung bebas sampai ke S3 ini sama dengan 5/4 lambda dan seterusnya.
Kemudian kita juga bisa menentukan letak simpul ke N ya. Simpul yang ke N, kita perhatikan persamaan letak simpul yang ke N. Persamaannya adalah X N tambah 1 sama dengan 2N ditambah 1 dikali 1/4 lambda, di mana N dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jika kita gunakan N sama dengan 0, maka ini akan menjadi X1 ya, artinya letak simpul ke 1. Kemudian untuk N sama dengan 1, berarti ini menjadi X2, yaitu letak simpul kedua. Dan N sama dengan 2, berarti X3 menyatakan letak simpul yang ketiga, dan seterusnya. Kemudian kita akan menentukan letak titik-titik perut dengan simbol P, yaitu simpangan maksimum ya. Y sama dengan amplitudo dengan simbol A huruf kapital. Kita perhatikan gelombang datang dan gelombang datang dan pantul yang sudah kita perlihatkan tadi ya. Yang dikatakan letak atau titik perut yaitu simpangan atau terjadinya amplitudo ya. Maka jika kita perhatikan sepanjang garis horizontal ini, pertama kali amplitudo itu terjadi tepat di ujung bebas ini ya. Karena ini adalah simpangan yang maksimum. Kemudian yang berikutnya adalah di titik ini. Ini juga merupakan letak titik perut. Maka letak perut yang pertama adalah tepat di sini, maka di titik ini kita sebut sebagai P1, di sini menjadi P2, di sini menjadi P3, dan di titik ini menjadi letak perut yang keempat. Kemudian jika kita perhatikan posisi atau letak perut yang pertama itu tepat berada di ujung bebas, berarti jaraknya dari ujung bebas itu sama dengan 0 ya. Sehingga letak perut ke-1 atau P1 itu sama dengan 0. Selanjutnya letak perut kedua, P2 diukur dari ujung bebas, berarti jarak dari sini sampai ke sini itu kan sama dengan ini 1/4 lambda ya, ditambah dengan 1/4 lambda, berarti sama dengan setengah lambda. Dan letak perut yang ketiga atau P3 itu akan sama dengan lambda, dan seterusnya. Untuk menentukan letak titik-titik perutnya bisa juga kita pergunakan persamaan menentukan letak perut yang ke N, di mana persamaannya sama dengan Xn tambah 1 sama dengan N dikali setengah lambda. N dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jika kita ambil N sama dengan 0, berarti di sini menjadi X1, yaitu letak perut yang pertama. Kemudian untuk N sama dengan 2, ini menjadi X2, menyatakan letak perut yang kedua. Dan untuk N sama dengan 2, ini menjadi X3, yaitu letak perut yang ketiga, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal yang pertama untuk gelombang stasioner pemantulan ujung bebas. Seutas tali yang panjangnya 125 cm digetarkan harmonik naik turun pada salah satu ujungnya, sedangkan ujung lainnya bebas bergerak. Jika jarak simpul ke-7 berjarak 92,5 cm dari titik asal getaran, tentukanlah panjang gelombang yang merambat pada tali. Kita buat pembahasannya. Dari keterangan soal disebutkan jarak simpul ke-7 itu diukur dari titik asal getaran. Sedangkan jarak titik simpul atau titik perut untuk gelombang stasioner itu persamaannya adalah diukur dari ujung terikat atau ujung bebas. Sehingga jarak simpul ke-7 diukur dari ujung bebas sama dengan 125 cm dikurang 92 cm itu sama dengan 32,5 cm. Kita perhatikan persamaan letak titik simpul yang sudah kita tuliskan tadi. Maka untuk simpul yang ke-7 ya, untuk simpul yang ke-7 maka N-nya harus kita ambil sama dengan 6. Biar ini menjadi X7 ya. Maka X6 tambah 1 sama dengan 2 dikali 6 tambah 1 dikali 1/4 lambda itu sama dengan 32,5 cm. Maka X7 akan sama dengan 13 lambda per 4 sama dengan 32,5 cm. Dari persamaan ini kita akan bisa menentukan panjang gelombang lambda ya. Maka lambda akan sama dengan 10 cm. Kita perhatikan contoh soal yang kedua. Jarak antara dua perut yang berdekatan gelombang stasioner pemantulan ujung bebas adalah 20 cm. Jika frekuensi gelombang 800 Hz,
tentukanlah cepat rambat gelombang. Kita buat pembahasannya. Nah, kita buat di sini contoh jarak dua perut yang berdekatan, yaitu perut ke-1 dengan perut kedua, atau juga dari perut kedua dengan perut yang ketiga. Kemudian kita perhatikan persamaan letak perut ke N yang sudah kita tuliskan tadi, ya, di mana Xn tambah 1 sama dengan N dikali setengah lambda, di mana N dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk N sama dengan 0 berarti X1. Berarti kita sedang menentukan letak perut ke-1, maka hasilnya sama dengan 0, ya. Karena N dikali lambda per 2 itu sama dengan 0. Kemudian kita perlu menentukan letak untuk perut yang kedua, ya. Berarti N kita ambil sama dengan 1, ya, biar ini menjadi X2. Maka letak untuk perut yang kedua dari ujung bebas itu sama dengan lambda per 2. Sehingga lambda per 2 dikurang dengan 0 sama dengan 20 cm, sama dengan 0,2 meter. Maka dari sini kita bisa memperoleh lambda sama dengan 2 dikali dengan 0,2 sama dengan 0,4 meter. Pertanyaannya adalah cepat rambat gelombang, ya. Kita ingat hubungan antara cepat rambat gelombang dengan frekuensi dan panjang gelombang, di mana cepat rambat gelombang V itu sama dengan perkalian panjang gelombang dengan frekuensi. Kita masukkan nilai lambda dengan nilai frekuensi yang diketahui pada soalnya, maka cepat rambat akan sama dengan 0,4 dikali 800 sama dengan 320 meter per sekon. Kita perhatikan contoh soal yang nomor 3. Suatu gelombang stasioner hasil pemantulan ujung bebas memiliki persamaan simpangan Y sama dengan 2 kosinus 4Vx sinus 20 Vt satuan cm. Tentukanlah kecepatan sebuah partikel tali pada saat T sama dengan 5/4 sekon dan posisi X sama dengan 1,5 cm. Kita buat pembahasannya. Nah, yang ditanya di sini adalah kecepatan sesaat. Nah, untuk menentukan kecepatan sesaat dari persamaan simpangan, maka kecepatan sesaat itu adalah turunan simpangan terhadap fungsi waktu T. Ya, maka V akan sama dengan dy per dt sama dengan d2 cos 4Vx dikali sinus 20 Vt per dt. Kita perhatikan aturan sinus, ya, aturan daripada turunan sinus. Di sini kita misalkan ada fungsi Y sama dengan sinus omega T, maka turunan Y terhadap waktu T kita tuliskan dy per dt akan sama dengan koefisien daripada T yaitu omega kita kalikan ke depan, ya. Berarti omega, kemudian turunan daripada sinus itu sama dengan kosinus. Kita kalikan dengan fungsi omega T-nya. Sehingga jika kita ikuti aturan di sini, maka bagian dari 2 kosinus 4Vx ini merupakan konstanta, ya. Berarti tidak ikut diturunkan. Yang kita turunkan adalah sinus 20 Vt. Maka V akan sama dengan, ya, koefisien T-nya di sini kan 20 V. Kita kalikan ke depan sekarang, berarti 20 V dikali konstanta 2 kosinus 4Vx. Kemudian turunan daripada sinus adalah kosinus 20 Vt. Maka V akan sama dengan 40 V, ini 20 V dikali 2, 40 V. Kemudian dikali kosinus, kita masukkan X sama dengan 1,5 dan T-nya kita masukkan sama dengan 5/4. Sehingga V akan sama dengan 40 V kosinus 6 V dikali dengan kosinus 25 V. Maka V akan sama dengan 40 V, karena kosinus 6 V itu sama dengan 1 dan kosinus 25 V sama dengan negatif 1. Sehingga V akan sama dengan negatif 125,6 cm per sekon, karena kita ganti V itu sama dengan 3,14. Kita perhatikan di sini ada tanda negatif, ya. Jadi tanda negatif di sini adalah menyatakan bahwa partikel tali itu sedang bergerak ke bawah. Kita perhatikan contoh soal yang nomor 4. Gelombang stasioner merambat dengan persamaan simpangan Y sama dengan 0,08 kosinus 5 Vx sinus 10 Vt dalam satuan meter. Jarak antara simpul dengan perut terdekat adalah
Nah, jika kita perhatikan persamaan ini adalah persamaan simpangan untuk gelombang stasioner pemantulan ujung yang bebas. Kita buat pembahasannya. Kita tuliskan dulu persamaan simpangan gelombang stasioner pemantulan ujung bebas yang sudah kita tuliskan tadi atau sudah kita tentukan tadi, di mana YE sama dengan 2A kosinus KX sinus omega T dikurang dengan KL. Selanjutnya kita tuliskan persamaan soal yang diketahui ya. Maka Y sama dengan 0,08 kosinus 5 Vx dikalikan dengan sinus 10 Vt. Nah, di sini yang ditanya adalah jarak antara simpul dan perut. Maka yang akan kita tentukan adalah panjang gelombang. Nah, panjang gelombang itu berhubungan dengan bilangan gelombang K. Maka kita perhatikan di sini yang warna merah, K itu akan sama dengan 5V ya. Maka K sama dengan 5V akan sama dengan persamaan daripada bilangan gelombang K sama dengan 2V per lambda. Sehingga dari persamaan ini lambda sama dengan 2V per 5V akan sama dengan 0,4 meter. Kemudian jarak antara simpul dengan perut terdekat, ya kita perhatikan gelombang datang dan gelombang pantul yang sudah diperlihatkan tadi. Ini adalah merupakan posisi atau letak perut 1. Ini simpul 1, perut kedua, simpul kedua, dan perut ketiga, dan seterusnya. Yang ditanya adalah jarak antara simpul dan perut terdekat. Artinya dari P1 dengan S1 atau dari S1 ke P2. Bisa juga dari S2 ke P3. Semua itu berjarak sama ya. Di mana jarak perut dan simpul atau simpul dengan perut yang terdekat itu jauhnya sama dengan 1/4 lambda. Kita sudah mendapatkan lambda tadi 0,4. Maka jarak yang terdekat antara simpul dengan perut sama dengan 0,4 dibagi 4 itu sama dengan 0,1 meter, atau bisa juga kita tuliskan sama dengan 10 cm. Demikianlah pembahasan kita atau pembelajaran kita mengenai gelombang stasioner pemantulan ujung yang bebas. Seperti biasa di sini saya buat soal latihan sebanyak 4 soal, di mana soal ini bisa kalian kerjakan secara mandiri. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Selamat belajar buat kalian semua dan semoga sukses.